Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya nggak ada. Sedikit orangnya. Ya kan? Anggaplah nggak ada. Jadi Gubernur Kalimantan Timur kebanyakan karaokean sama istrinya duduk manis. Ke lapangan nggak mau turun, ke lapangan nggak mau lihat. Jadi gubernurnya itu mikirin diri sendiri. Coba lihat gubernur saya, Bapak Aing, mikirin rakyat, bukan mikirin diri sendiri. Gubernur Kaltim ngomong harus di medsos bilang gubernur Jawa Barat gubernur konten. Biarin gubernur konten, tapi Jawa Barat maju bener, bukan dimakan sama sendiri. Warga Jawa Barat siap nggak? Nih katanya warga Jawa Timur minta tolong untuk barter KDM, dibarter dengan mahar yang tinggi, yaitu Tugu Pahlawan. Kira-kira kalian ikhlas nggak? Atau ada itu loh, ada rencana warga Sumatera Barat mengirimkan pasukan buat menculik KDM. Lebih parah nih, sebelum dibarter ke Surabaya. Nih gimana nih? Anak-anak Jawa Timur dewe sih, yo kakean pola sih. Wes ngerti ditawani ibuke arek-arek Surabaya. Lah kok milih sing ditekani Komisi Pemberantasan Kasur. Salahmu dewe tuh. Hei warga Jabar, Gubernur Jawa Tengah mah cenah teu setuju jeung kebijakan KDM. Ya guys, seperti biasa, Uki Kevin, kita bahas lagi ya tentang KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Buntut bilang gubernur konten nih ya. Akhirnya Gubernur Kaltim ya, Pak Rudi ya, Mas Ut ini bikin konten bareng ya sama Kang Deddy ya. Hasilkan kerjasama kedua provinsi katanya guys ya, setelah dirujak oleh netizen. Bahkan gak hanya Pak Rudi sendiri, tapi istrinya pun kena rujak dari netizen ya. Dan mungkin ya karena dia menyerang Kang Deddy ya, akhirnya ya sekarang ya mungkin ada dampak positif dan negatif ya. Positifnya nama dia jadi terkenal, negatifnya dia jadi terorek-orek, masa yang harusnya aibnya nggak dibongkar malah dibongkar gitu ya guys ya. Termasuk katanya utangnya beliau yang wow, fantastic baby ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys dari Kang Deddy ini guys. Nih tamu istimewa, Asik. Gubernur Kalimantan Timur, kaya, cerdas, low profile. Kita ngobrol-ngobrol membangun kerjasama. Kerjasamanya adalah di Kaltim itu Pinter sekali Pak Rudi ya deketin Pak Gubernur. sawahnya Pinter. luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya nggak ada. Sedikit orangnya. Ya kan? Anggaplah nggak ada karena banyaknya sektor tambah. Siap. Nah nanti Sedikit gitu. Kalau dibilang keadaan ntar takutnya apa guys ya, dianya nggak kelihatan kerja, makanya dibilangnya sedikit gitu ya, nggak bilang nggak ada ya. orang di Jawa Barat kita siapin desa-desa di Kaltim yang sudah ada rumahnya, Siap. sudah ada areal sawahnya, Siap. sudah ada kampung nelayannya. Sekarang dia nggak bisa komentar banyak karena takut dirujak lagi sama netizen, sama kita-kita guys ya. Tinggal di sana. Kan ditunggu semuanya kan. Asik. Dan untuk meningkatkan sumber daya nanti ada kelas khusus ITB dan Unpad. Tuh guys ya, hebat ya Kang Deddy ya. Kita lihat berita selanjutnya guys. Rel kereta Bandung sendiri akan ada apa diaktifkan lagi lagi sama nih, Kak Kang Deddy? Deddy Mulyadi. Waduh, Ini gawat mantap. banget karena ratusan warga terancam tergusur karena ada bangunan di atas rel kereta tersebut. Ini gue bukannya gimana-gimana nih, tapi gue serius nanya, itu yang nyuruh bangunan di atas rel kereta itu siapa gitu? Bener, siapa tuh? Maksud gue tuh gini loh, lu kan udah tahu ya, itu tanah kan tanah pemerintah gitu. Terus ya. itu kan udah jelas-jelas gitu ada rel kereta apinya gitu loh. Bener. Kok bisa-bisanya bangun rumah di atas rel gitu? Emang bener selama ini masalahnya itu ada di rakyatnya. Makanya kalau ada slogan gitu ya yang mengatakan kalau lebih baik tuh rakyat yang diganti, itu udah paling benar itu ganti. Ini pemerintah lagi bebenah, tapi emang dasarnya dari rakyatnya aja nih kata gue mah. Udah gitu menurut gue harusnya literasi judul beritanya itu bukan ratusan rumah terancam tergusur gitu. Harusnya nggak gitu literasi judul beritanya. Yang benar menurut gue adalah pengaktifan rel kereta api terhambat karena adanya bangunan di atas rel.
Itu. Jadi bukan warganya yang terancam tergusur. Siapa yang suruh lu bangun rumah, lu bangun bangunan permanen, lu bangun bangunan semi permanen di atas rel kereta api dan di atas tanah yang bukan milik lo, bahkan itu punya negara gitu, punya pemerintah gitu. Dan bener aja nih, gue baca berita nih ya, gue baca berita, gue udah cari dari Kompas, gue udah cari dari sumber-sumber mana nih ya, kalian baca sendiri. Kurang lebih beritanya isinya sama semua ya. Lu baca sendiri deh, gue sampai bener-bener gak ngerti lagi. Bahkan menurut sumber berita yang gue baca, ada ya yang bangun rumah di atas rel tersebut dan di dalam rumahnya itu masih ada relnya. Gue nggak ngerti lagi gimana, gue nggak ngerti dalam rumah lo ada rel kereta api. Entar giliran bangunannya digusur merasa paling tersakiti, entar nyalain lagi pemerintah. Lu yang nempatin tanah yang bukan milik lu yang nempatin tanah milik negara, lu yang minta kompensasi kalau digusur. Kata gue, ini rakyatnya bebenah juga apa? Bisa-bisanya ngambil tanah yang bukan hak miliknya dia gitu, bukan punya dia, abis itu nyalain pemerintah, bilang kalau pemerintah itu jahat sama rakyat kecil. Lah, ini orang yang bangun rumah di atas tanah pemerintah dan bukan SHM itu udah beresiko untuk digusur ya. Banyak kok orang susah yang rela tinggalnya di gubuk pakai kardus atau cuma pakai bilik bambu gitu ya, hujan masih kehujanan gitu, walaupun itu, tapi itu tetap tanah sendiri gitu loh, bukan tanah pemerintah. Bener ya. Dan kok bisa ya kepikiran untuk membangun rumah atau tempat itu di depan di atas rel ya? Kok bisa ya, apalagi bukan tanah kita gitu loh. Kalau aku sih malu ya, dan ya takut aja sih menurut aku ya. Nah, kita lihat lagi guys, apa nih, Pak Hasanuddin Masud ya, Ketua DPRD Kalimantan Timur guys. Tuh ya, ini istrinya itu bajunya, ya Allah, ini siapa sih? Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajan ya. Waduh guys, kita lihat lagi. Bukan pada ngejar konten, ngejar red. Di kritik pedas dibalas KMD dengan kejeniusan, asik. KDM kali. Mantap Bapak Aing Cina. Saya setuju kebijakan KDM Jabar. Ranking 1 tawuran geng motor guys ya. Kita lihat. Engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Reputasi sebagai gubernur. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Benar sih. Ini nasi sama Kan asin. lauk jamal. Jambal. Nasi. Kenapa itu dikaitkan dengan Pak Deddy Mulyadi? Ya, waktu kecil sampai saya jadi wakil bupati, ini makanan yang setiap hari saya konsumsi. Tetapi setelah jadi wakil bupati, saya berhenti makan yang asinnya tinggi. Saya harus ganti dengan sayur mayur dan buah-buahan yang lebih banyak, karena usianya 30 tahun ke atas harus merubah diri. Jangan terlalu banyak asinnya. Beda sama yang sebelah kanan Bapak ya? Saya harus banyak manisnya. Tapi kalau bawangnya adalah kisah masa lalu. Apa tuh? Waktu saya kecil kan, saya keluarga 9, saya paling kecil. Bapak saya kan gajiannya tahun 76 cuma 10.000 pensiunan tentara prajurit Palang 3. Sehingga kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kami masih bisa makan ikan asin sama ikan pindang. Tapi dari tanggal 9 sampai tanggal 30, kami makan bawang goreng. dikasih garam saja. Itu aja? Dikasih bawang sama garam aja bisa jadi bupati. Tuh, yang penting kan otaknya yang cerdas ya, dan beliau memang hebat menurut aku ya. Dan kita lihat lagi guys. Terima kasih banyak. Setelah viral dirujak netizen, akhirnya kemudian KTP juga kediaman KDM di Lembur. Kalau di Kaltim kita ngegali aja keluar emas. Oh iya. Gubernur. Saya tinggal nyangka jadi gubernur. Saya tinggal tunggu Kang Deddy aja. Mantap. Kaltim lagi. Siap semua. Siap. Wih.
Ya sebentar dulu merekam. Gus, ayo Gus. Makasih semuanya. Makasih. Makasih semuanya Bu, izin Bu. Assalamualaikum. Nggak diwaro. Orang assalamualaikum nggak dijawab, malah waalaikumsalam, malah sibuk. Pak kada minta foto gitu ya guys ya. Waduh guys, kasihan diabaikan. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. Dan see you guys.